Rabbani TV. Mulia menjadi generasi Rabbani. Makanya di sini Ibnu Qayyim radhiyallahu taala berkata, di antara tipu daya iblis annahu yushamun nafs, dibuat jiwa dan hati kita itu ya tidak berselera tinggi. Ya, yaitu hanya menikmati amal yang dicintai Allah, yaitu makanan iman, ghadaul iman. Iman itu apa? Iman itu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, itu iman. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang hak. Bil huda wa dinil haq, bil huda bil ilmin nafi'. Wa dinil haq, amal saleh. Jadi seluruh rasul membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dibuat para jemaah oleh syaitan, jiwa ini tidak berselar tinggi. Kenapa? Karena akan membuat sehat hati. Kalau hati sehat, dia beribadah. Makanya iblis gak ridho. Makanya pada saat sekarang ini kita membahas jangan berlebihan dan beribadah. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu muqaddimah. Dibuat apa? Dibuat jiwa kita tidak berselar tinggi. Hatta ta'alam ayyal quwwatain taghlibu 'alaiha. Sampai iblis itu selalu memperhatikan pada seseorang kecenderungannya apa dalam masalah amal. Kalau kecenderungannya malas, dibuat oleh iblis untuk semakin malas dari amal. Dengan menipu kita, mengatakan sudahlah, entar aja taubat, entar aja istighfar, entar aja perbaiki diri. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosamu, Allah akan ampuni kok. Manfaatkan dunia, nikmati dunia sepuasmu. Jangan terlalu serius. Dibuat kita meninggalkan amal. Ya. Kalau ada kelemahan pada hati kita, kalau ada rasa malas di hati kita, dibuat kita meninggalkan amal. Ya, bergeser dari amal yang Allah kehendaki, amal yang Allah cintai. Tidak sesuai dengan standar. Amal yang kita kerjakan tidak sesuai standar, yaitu amal sekedarnya. Dan ini mengotori hati para jamaah. Disebut dengan dalam Islam tafrid. Beramal namun tidak sesuai dengan standar. Misalnya salat, Allahu Akbar, Allah. Salat tapi bukan salat yang Allah kehendaki, yaitu tumakninah. Jadi sholat seperti itu, makanya tidak heran kalau Nabi alaihissalam menyuruh orang yang buruk sholatnya seperti itu, yang sholatnya cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasul menyuruh orang yang buruk sholatnya untuk mengulangi sholatnya. Karena orang tersebut melakukannya di dekat Nabi alaihissalam. Setelah dia salam, Rasul manggil, sini kamu. Labbaik ya Rasulullah. Ulangi sholatmu. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Setelah salam, sini kamu. Naam ya Rasulullah, ulangi salatmu. 2 kali Rasulullah menguruh orang tersebut mengulangi salat. Yang ketiga kali dia salat sama seperti sebelumnya, enggak ada perubahan. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terus setelah salam, sini kamu. Ulangi salatmu. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ngulangi yang keempat nggak bisa, udah nggak sanggup saya. Karena itulah salat terbaik saya, kata Rasul. Kalau kamu sholat, takbir yang tenang, baca yang tenang, ruku yang tenang, i'tidal yang tenang, sujud yang tenang. Lihat, ini sholat, ini sholat. Yang sholat yang seperti ini, yang cepat, itu tidak sesuai dengan standar Allah. Lihat, apakah bersihkan hati? Tidak. Makanya Rasul mengatakan, Rasul sayang. Makanya Rasul mengatakan, hentikan sholatmu seperti itu, ulangi. Karena Rasul sebagai makhluk, sebagai manusia terbaik yang sangat mencintai manusia. Ya, Rauf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bil mu'minin rauf, sangat sayang terhadap orang-orang beriman. Makanya Rasul tidak menginginkan kita beramal amalan yang tidak memberikan manfaat pada hati.
Karena tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lihat. Kemudian apa lagi? Quwwatul iqdam wa syuja'ah. Iblis melihat. Di sisi lain Iblis melihat kecenderungan kita ke apa? Kalau kita punya giro yang berlebihan, semangat yang tinggi, ini. Dibuat bagaimana semangatnya itu tidak mengarah ke sunnah. Tapi dibuat apa? Dibuat kita beramal melebihi standar. Ya, dibuat amal kita melebihi standar, melebihi daripada apa yang telah Allah tentukan. Dan ini juga upaya syaitan merusak amal kita. Beliau mengatakan, fa in ra'al ghaliba 'al nafsi al-mahana wal ihjam akhadha bi tathbitihi wa id'afi himmatihi wa iradati 'anil ma'mur bi wa thaqli 'alayhi wa hawwana 'alayhi tarka hatta yatrukahu jumlatan aw yuqassir fi aw yatahawan bi. Kalau iblis atau syaitan mendapati bahwa ada kelemahan di hati kita, lemahnya semangat, kalau semangat yang ada pada diri kita dibuat kita beramal tapi ya tidak sesuai dengan standar. Ya, dibuat lalu apa? Di mana? Dilemahkan semangatnya. Dilemahkan semangat kita, mengatakan, jangan terlalu semangat, kamu masih muda. Jangan terlalu semangat ibadah, jangan terlalu semangat beragama. Ya, justru orang yang paling menikmati dunia itu anak muda. Nanti saja kalau sudah kamu dewasa. Dibuat kita ini menjadi orang yang tadinya semangat tinggi menjadi melemah. Wathaqal 'alai, berat loh. Coba kalau berjenggot, nggak diterima kerja, mau kerja kemana-mana susah. Syaratnya punya jenggot? Nggak. Cukur dulu jenggot mau? Susah. Coba bercadar, nggak bisa bersosial lagi loh. Dibuat kita susah. Faqala Ali, wa hawana Ali tarka. Kalau kamu pun misalnya tidak berjenggot dulu, nggak apa-apalah. Allah tahu kok. Yang penting kan hatinya, bukan penampilannya. Dibuat oleh syaitan. Kemudian apa lagi? Ya, kalau akhlakmu bagus, apa artinya coba? Kamu lihat tuh jenggot-jenggot tuh, akhlaknya lihat. Mendingan kamu nggak berjenggot, merapikan jenggot, tapi apa? Tapi akhlaknya bagus. Jadi para jemaah, dibuat kita menjadi lemah dalam beramal. Lalu beliau mengatakan apa? Wa in ra'al ghalib 'ali quwwatul iqdam wa 'uluwul himmah. Kalau iblis dan syaitan melihat pada diri kita giro yang berlebihan, giro semangat beragama yang sangat tinggi, semangat beramal yang sangat tinggi, apa? Yuqallil 'indal ma'mur wa yuhimu annahu la yakfi wa annahu yahtaju ma'ahu ila mubalaghah. Kita punya semangat beramal. Silakan dalam apa? Dalam akidah. Semangat beramal dalam akidah misalnya. Ya, semangat beramal dalam akidah disebutkan oleh para ulama. Misalnya dalam kitab Al-Ghulu di sini, ya. Dalam beramal dibuat kita, ya, apa namanya? Semangat beramal dalam iman kepada Allah misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya sifat fisik, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Kata iblis, kalau kamu kenal Allah, kalau kamu yakin dan beriman kepada Allah, kamu jangan pernah sekali-kali kamu menetapkan kaki bagi Allah, menetapkan wajah bagi Allah. Kamu jangan sekali-kali menetapkan tangan. Kamu berarti menyamakan Allah dengan makhluk loh. Kurang ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Maha suci Engkau ya Allah. Apa kamu tega, ya, membayangkan kaki Allah seperti kaki manusia yang ada jarinya, yang ada kukunya? Berarti kotor. Kalau kena kotoran gimana? Kalau kamu bayangkan Allah bersemam di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kalau misalnya Allah di atas arsy, lalu kalau misalnya arsy itu jatuh atau runtuh, itu gimana? Berarti Allah juga jatuh dong. Kalau seandainya Allah turun ke langit dunia, lalu arsy gimana? Kosong dong. Dibayangkan, oh, iya ya Allah ya Rabbi. Jadi kita disuruh lebih dari apa yang harus kita imani. Ketika Allah dan Rasul mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia misalnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Kalau Allah turun, lalu arsy gimana? Berarti kosong. Masya Allah, turun juga,
masih tetap di arsy? Kayaknya nggak mungkin deh. Allah itu maha besar. Allah turun. Lah kan bumi waktu itu nggak semuanya malam. Masa Allah turun hanya sebagian? Padahal Allah lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit. Kok bisa? Kata syaitan, ya berarti apa? Berarti apa yang kamu pahami, apa yang data yang sampai kepadamu itu nggak pas itu. Ya, itu nggak pas. Akhirnya apa? Itu bukan bersemayam, itu bukan beristiwa, tapi Allah berkuasa. Allah tidak turun, tapi Allah hanya mendengar. Turun itu maksudnya bukan turun. Makanya al-Asy'ariyah wal Kullabiyah, ya, para aliran-aliran saat itu menafikan sifat Allah. Bahkan ada yang mengatakan, ya Allah maha mendengar, tapi tidak mendengar. Sami'un bila sama', basirun bila basar. Ya Allah melihat, tapi tanpa penglihatan. Allah maha melihat, tapi tidak melihat. Kenapa? Mereka maksudnya bukan kurang ajar, tapi ingin mensucikan Allah. Karena apa? Kalau mereka meyakini Allah maha mendengar, mereka bayangin Allah punya kuping, Allah punya gendang telinga, Allah punya kotoran di telinga. Naudzubillah. Lihat. Padahal mereka cukup mengatakan, mereka cukup menetapkan Allah memiliki pendengaran. Adapun pendengaran Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Sebagaimana Allah menetapkan Allah memiliki pendengaran, kita tetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan baginya penglihatan, kita tetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan baginya wajah, kita tetapkan. Tapi wajahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu lihat. Dibuat oleh apa? Oleh syaitan. Ketika kita beriman kepada Allah, maka dilebihkan imannya. Seakan-akan kita sudah lebih baik. Ya, itu dalam akidah, dalam amal. Ya. Dalam amal misalnya, wudu, was-was. Salat, contoh wudu, taharah. Ibnu Qayyim di sini mengatakan, wa qaumun qassara bihim 'anil ityani wajibati taharah. Wa qaumun tajawaza bihim ila mujawazatil haddi bil waswas atau bil wiswas. Ada orang yang gampangin urusan taharah. Ya, gampangin urusan taharah. Ada orang yang berlebihan dalam masalah taharah, dalam masalah bersuci. Yang gampangin apa? Ya. Yang misalnya gampangin dalam masalah taharah misalnya. Dia tidak sesuai dengan apa? Misalnya dia dijilat anjing tapi cukup dengan dengan dicuci misalnya. Kemudian misalnya orang buang air kecil tapi cukup dengan digesek dekat tembok. Ya, laki-laki banyak itu. Dia buang air kecil, tapi dia tidak membersihkannya, atau bahkan banyak laki-laki yang kencing, tapi tidak cebok. Biasanya supir-supir itu, yang di jalan udah gak kuat, langsung berhenti mobilnya, dia kencing, gak cebok. Hadza min waswas, ini godaan syaitan. Gampangin. Padahal kita tahu salah satu sebab orang diazab dalam kubur, karena tidak membersihkan ya kemaluannya setelah buang air kecil. Kata Nabi SAW, kenapa orang ini diazab? Salah seorang di antara diazab di dalam kubur. Li'annahu kana la yastanzih minal baul, karena orang ini selama hidupnya tidak pernah atau jarang membersihkan kemaluannya setelah buang kecil. Jadi ini godaan syaitan. Yang kedua adalah mujawazatul had, di mana apa? Ketika bersuci kita berlebihan. Apa misalnya? Ya kita sudah suci, sudah selesai. Lalu kita merasa, oh kayaknya ada yang kurang, belum terkena air nih. Kena enggak ya? Tadi saya udah usap kaki, tapi ini kena ya. Tapi kok ada yang kering-kering ini? Wah, balik lagi ya. Wudu lagi dari awal. Soal wudu lagi. Wajahnya udah rata belum ya? Astagfirullah. Ulang lagi, was-was. Dibuat was-was kita. Atau kita merasa ada yang keluar dari dubur kita. Salat Allah Akbar. Perut kenyang kelilit, krorok. Kemudian ada yang keluar. Wah, dibatal deh. Wudu lagi dah. Wah, dibatal deh. Subhanallahul azim. Niatnya mau berhati-hati, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Para jamaah kata Ibnu Qayyim rahimahullah.
Kehati-hatian seorang hamba, sikap hati-hati seorang manusia, seorang muslim, namun tidak sesuai dengan contoh Rasul, itu disebut was-was. Kehati-hatian kita, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu bukan baik, tapi itu was-was. Was-was kita. Ya. Terlalu berhati-hati itu was-was. Contoh misalnya, ketika kita diundang makan, kita was-was. Ini yang undang ini kerjanya apa ya? Penghasilannya apa ya? Jangan-jangan kerja di bank, jangan penghasilan riba. Wah, takut ah. Lalu kita tanya, maaf, Pak, boleh saya tanya? Iya boleh. Karena tuan rumah, dia nyambut kita dengan ramah. Boleh saya tanya Pak? Boleh. Pekerjaan Bapak apa ya? Subhanallah, diundang makan hanya pekerjaan. Maksudnya hati-hati. Wallahi, apa yang dilakukan orang ini menyelisihi sunnah Nabi alaihissalam. Sekarang saya tanya, pernahkah Rasulullah SAW diundang makan Yahudi? Pernahkah Rasul diundang makan Yahudi? Pernah. Apakah Rasul orang yang paling hati-hati? Ya. Tapi apakah Rasul sebagai bentuk kehati-hatian beliau bertanya kepada Yahudi, kamu ini untuk menyajikan kambing ke saya, dari mana uangnya? Lihat para jemaah. Kalau mau berhati-hati, lihat tuntunan Nabi alaihissalam. Contoh, kita mau jual rumah. Karena begitu berlebihannya kita dalam berhati-hati, sampai setiap orang yang membeli rumah kita, yang berminat sama rumah kita ditanya, maaf Pak, Bapak uangnya dari mana Pak? Akhirnya rumah kita gak laku-laku, karena berlebihan. Kalau kita tidak tahu, jangan tanya. Tapi ketika kita informasi, oh ternyata dia menerima atau mendapatkan uangnya dari bank. Setelah kita tahu dengan yakin, kita boleh menolak. Dengan baik tentunya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam masalah taharah. Ya, dalam masalah harta pun syaitan membuat kita kurang dari standar atau melebihi standar. Apa misalnya? Dibuat pelit kita. Kalau saya sedekah nanti saya miskin, nanti berkurang, nanti bagaimana? Lihat, makanya pelit itu salah satu senjata syaitan untuk membuat kita beramal yang berkaitan dengan harta kurang dari standar yang Allah tetapkan. Kita takut miskin, takut susah. Padahal jelas-jelas Rasul bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta itu atau sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta, bahkan menambah keberkahan, menambah kualitas dan kuantitas harta. Tapi kita khawatir. Terus apa lagi? Wa qaumun tazawaja bihim hatta akhraja jami'a ma fi aydihim wa qa'adu kullan 'ala an-nas mustasyrifina ila ma bi aydihim. Ada orang yang kalau derma sekali, tapi bukan karena Allah. Tapi karena mengharapkan pujian, sanjungan manusia supaya dikatakan dia adalah orang yang derma. Kamu jangan ikhlas, kamu udah baik. Suruh mereka menghormati kamu. Jasa kamu banyak sekali. Iya ya. Mereka ini orang kampung nih, kalau tanpa saya mungkin mereka nggak begini tuh mereka. Mereka coba, saya kasih kerjaan apa segala macam, dibuat kita dengan kebaikan kita, kebaikan harta kita tidak ikhlas karena Allah. Subhanallah, luar biasa iblis. Makan begitu juga, urusan makan minum. Waqad qasara bihim an tanawul ma yahtajuna ilaihi min at-ta'am wasyarab wal libas. Ada orang yang makannya minumnya pelit banget. Pelit sampai ya makannya itu nggak sehat, saking pelitnya. Dia punya uang tapi pelit. Karena apa? Dia pikir makan, ada orang yang masalah makan pelit. Sama anaknya pun pelit. Dan kalau secara ilmu kesehatan, ilmu gizi tidak sesuai dengan standar gizi yang sehat. Saking pelitnya para jemaah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal yang sehat. Bagaimana Nabi alaihissalam mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian bagian dari iman. Bagaimana Nabi mengatakan thuluthul ta'am, thuluthul syarab, wa thuluthul nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas.
Bagaimana Nabi alaihissalam melarang kita untuk meniup air yang panas, meniup makanan yang panas. Di mana Nabi alaihissalam melarang kita untuk berdiri dari saat makan dan minum. Itu berarti Rasul punya perhatian tinggi terhadap kesehatan. Kesehatan para Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu ya, terlalu ketatnya dalam masalah makan, minum dan berpakaian sampai membahayakan jiwa mereka, membahayakan fisik mereka. Ya, lawan dari mereka adalah yang berlebihan. Di mana mereka makan melebihi porsinya, minum melebihi porsinya. Mereka makan bukan karena Allah, bukan karena untuk ibadah, tapi makan karena makan. Jadi, yang penting bagi mereka yang enak. Mau halal, mau haram nomor 2. Lihat, berlebihan. Sehingga banyak orang masih mempermasalahkan, kenapa sih harus sertifikat halal? Hari gini masih sertifikat halal, susah kali. Subhanallah, dibuat. Padahal kita tahu, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, melainkan itu berbahaya bagi kita. Berbahaya bagi kita. Subhanallah. Saya lihat di YouTube para jamaah, di Amerika atau di Cina, diteliti, dilihat dalam ya, isi perut orang-orang yang suka makan babi, itu cacing pita hidup di dalam ususnya. Dan bingung bagaimana dokter mengeluarkannya, karena kecil-kecil hidup di dalam tubuhnya, dalam perutnya. Allahu Akbar. Dibuka, dilihat pakai selang, ya, orang-orang yang suka makan babi. Ternyata itu cacing pita hidup di dalam, kecil-kecil cacing pita. Ya, keluar. Subhanallah. Itu hikmahnya mengapa Allah mengharamkan babi, untuk menjaga diri kita para jemaah. Sama juga dengan hal yang haram lainnya. Ketika tidak jelas, tinggalkan. Makanya kata Nabi alaihissalam, da' ma yaribuk ila ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang meyakinkan. Faman taqa syubhat faqad istabra li dinihi wa ardi. Barang siapa meninggalkan segala yang meragukan, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Demikian pula dalam masalah bersosial. Ada orang begitu, ya, mungkin dia orang yang sudah mulai hijrah, atau katanya orang yang kuat agamanya, tapi sama sekali tidak bersosial, sama sekali tidak mau bergaul, sama sekali tidak bergaul. Ketika dia keluar pun tidak pernah menyapa. Ini termasuk orang yang digoda oleh syaitan dalam masalah pergaulan. Ada yang berlebihan, di mana mereka bergaul sampai dalam hal yang haram pun mereka akan melakukannya. Sampai pada acara-acara yang haram, datang. Kenapa mau datang? Gak enak. Sampai masyarakat sekitarnya mengundang untuk menghadiri acara yang haram pun datang. Kenapa? Gak enak. Ini juga was-was. Subhanallah, dibuat kita para jamaah tidak istiqomah. Apakah kurang dari standar? Dibuat kita kurang dari standar amal yang Allah ingin kendaki, atau melebihi standar? Disitulah syaitan mempermainkan kita para jamaah. Ya, disitulah syaitan. Ketahuilah para jamaah, beragama yang bersifat berlebihan itu cara beragama orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi para jemaah. Makanya Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa ayat 117 Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang-orang ahli kitab, jangan berlebihan dalam beragama. Ketika kita beragama tidak sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia alaihissalam, ketika kita beragama bersifat berlebihan, berarti cara beragama kita persis dan mirip dengan cara beragama orang-orang Nasrani dan Yahudi. Contoh kasus dicontoh oleh Rasulullah alaihissalam adalah tentang bagaimana sikap Nasrani terhadap Isa dan bagaimana Yahudi terhadap Isa. Yahudi menghina sampai nyaris membunuh
Sedangkan Nasrani menuhankan Isa. Lihat. Sampai Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ila tubalighuni fil madah. Jangan berlebihan ketika memujiku, wahai umat Islam. Sebagaimana orang Nasrani telah berlebihan ketika memuji Isa. Isa dituhankan oleh Nasrani. Yahudi menghina Isa, melecehkan Isa alaihissalam, bahkan nyaris membunuh beliau. Sampai Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuhnya, tidak berhasil mensalibnya, tapi ada orang yang aku serupai dengannya. Jadi mereka yang disalib atau orang yang disalib itu bukan Isa, tapi orang yang diserupai oleh Isa alaihissalam oleh Allah Jalla wa ala. Lihat, Yahudi sesat. Kenapa? Karena jafa, meremehkan amal. Nasrani sesat karena berlebihan dalam amal. Nah, untuk menjaga agar amal yang kita amalkan sesuai dengan kehendak Allah, makanya kita disuruh berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qaul amal. Berilmu. Ilmu apa yang harus kita bekali diri kita sebelum beramal? Ilmu tentang Allah agar lebih ikhlas. Orang akan beramal sesuai dengan apa yang dia kenal. Kalau dia lebih kenal, siapa yang lebih dia kenal? Apa yang lebih dikenal? Biasanya orang beramal karena itu. Kenapa kita jarang ikhlas? Karena kita kurang kenal Allah. Karena kita kurang mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita lebih beramal demi istri kita, demi anak kita, demi keluarga kita, demi dunia kita. Karena kita lebih mengenal dunia daripada Allah Azza wa Jalla. Ilmu apa yang kita siapkan sebelum beramal? Ilmu tentang Rasul. Ketahuilah petunjuk Nabi alaihissalam. Apa makna petunjuk hadi? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadi hadi Rasulillah." Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, petunjuk itu adalah apa yang berasal dari Nabi dalam rangka ibadah, dalam konteks ibadah. Ma sadara 'alan nabi, ma sadara minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'abbud. Perhatikan petunjuk. Nabi mengatakan, fa inna khairal hadi hadi Rasulillah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Apa makna petunjuk? Yang bersumber dari Nabi dalam konteks ibadah, itu petunjuk. Yang tidak dalam konteks ibadah bukan petunjuk, walaupun dari Nabi. Misalnya Nabi alaihissalam berambut panjang, tidak dalam konteks ibadah, makanya berambut panjang bukan sunnah. Nabi alaihissalam menggunakan sorban, menggunakan gamis. Beliau menggunakan sorban dan gamis untuk menyelaraskan pakaian masyarakat setempat Arab, bukan dalam rangka ibadah. Makanya ibadah dalam masalah pakaian adalah menyesuaikan pakaian masyarakat setempat yang tidak bersifat maksiat. Itu sunnah. Jadi yang berasal dari Nabi yang disebut petunjuk adalah yang bersumber dari Nabi dalam konteks ibadah. Perlu kita pahami para jamaah. Karena ada orang yang salah paham dalam memahami sunnah dan terlalu kaku dalam memahami sunnah karena nggak paham petunjuk Nabi. Petunjuk alaihi salatu wassalam. Ketika kita tidak memahami petunjuk dengan baik, akhirnya salah dalam praktekkan sunnah. Banyak sekali kejadiannya. Kaku dalam menerapkan sunnah, kaku dalam menyampaikan sunnah karena nggak paham petunjuk Nabi alaihissalam. Petunjuk Nabi penting kita ketahui. Sebelum kita mengikuti sunnah Rasul, kenalilah petunjuk Nabi yang mulia alaihissalam. Kenali petunjuk Nabi alaihissalam. Kemudian apa lagi? Kita mengenal agama. Kenali agama kita ini, Islam ini apa? Agama Islam ini, ya, sini dikatakan di sini. Ketika membahas masalah hulu, ya dalam kitab Al-Ghulu, dalam muqaddimah disebutkan di sini, inna qawamal Islam wa imadahu haqaiqut thalath. Tegaknya dan tiang Islam, ya, ada 3 hakikat yang perlu diperhatikan. Ada 3 hakikat yang perlu diperhatikan dalam masalah tegaknya dan tiangnya Islam. Pertama, haqiqatul ulu wal isma fi masdari talaqi
Kitabullah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu bahwa sumber ilmu kita, sumber agama kita hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Jangan mengambil sumber yang lain. Ketika kita berani keluar dari dua sumber ini, akan muncul keanehan-keanehan, akan muncul kesesatan-kesesatan. Atau mereka pakai ayat tapi tidak dipahami dengan benar. Atau mereka pakai hadis tapi hadisnya tidak sahih. Atau sahih tapi dipahami tapi tidak dengan benar. Otentik Al-Quran dan Sunnah ini menjaga kualitas agama. Al-Quran dipahami dengan benar, hadis yang sahih yang dipahami dengan benar, itulah sumber agama. Dan ini harus kita ketahui. Dan ini harus kita ketahui, wajib. Misalnya tentang Allah bersemayam di atas arsy, Allah bukan di mana-mana. Apa dalilnya? Al-Quran. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman, "Tsumma istawa ilas sama." Kemudian Allah menuju langit. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Berarti Allah bukan di mana-mana, tapi Allah di atas arsy. Dalilnya jelas, Al-Quran. Siapa yang memahami itu? Rasul, sahabat. Pemahaman. Al-Qurannya benar, pemahamannya benar. Ini cara kita beramal. Cara kita mengamalkan agama. Hadis, jangan sembarangan hadis. Tapi hadis yang sahih, tapi dipahami dengan benar. Hadis sahih yang dipahami dengan benar. Kemudian apa lagi? Tegak ke agama, yaitu hakikatul wuduhil manhaj, jelas. Segala sesuatu itu jelas, ada tuntunannya, ada contohnya, ada tuntunannya, ada contohnya. Jangan katanya, kata guru, kata ustadz, kata kiai. Gak bisa katanya. Dari mana ini? Akidah ini, dari mana amalan ini? Rasulullah SAW. Jelas. Tapi kalau katanya, bukan begitu cara beragama. Makanya alhamdulillah, sampai seluruh pendapat ulama sekalipun, setinggi apapun ilmunya, bisa ditolak, bisa diterima. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, kullu qawlin yukhatu yurad, illa qawlu sahibi hadil qabar. Seluruh pendapat ulama manapun, kata Imam Malik rahimahullah, bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali perkataan ini, penghuni kuburan ini, dan beliau menunjuk kuburan Rasulullah SAW. Jelas, harus jelas. Jelas contohnya, tuntunannya harus jelas. Halal katanya, sunnah katanya, tidak boleh katanya para jemaah. Tegaknya Islam itu bukan berdasarkan ya sesuatu yang bersifat abu-abu, tapi jelas, jelas. Dan kalau kita beragama dengan jelas, insya Allah kita akan mantap ketika melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basira." Katakan, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Dakwah yang jelas, bukan dakwah figur. Dakwah yang mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali pada tauhid, jelas. Visi misinya jelas dakwah. Bukan kepada figur, tapi kepada Allah. Kepada tauhid, kepada ikhlas. Ya. Bukan kepada kelompok, tidak. Makanya ahli sunnah bukan kelompok. Tidak boleh ahli sunnah bereksklusif, bersifat eksklusif, tidak boleh. Dia harus membawa dengan siapapun. Karena dakwah sunnah itu dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Dia nggak ada yang namanya berkomunitas, bereksklusif, bertassub, nggak ada. Jelas. Nggak ada yang samar-samar para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz aja bisa salahkan kok. Yang tidak pernah salah hanya Rasul. Alhamdulillah. Ala basirah, semuanya dengan dasar ilmu. Seorang ustaz bisa mengatakan, "Bapak, Ibu, ya silakan mengamalkan ini dalam puasa, doanya ini."
Seorang murid boleh nanya, Ustadz dalilnya apa? Harus jelas. Kalau di dulu waktu kita jahiliyah, kalau guru bilang, ya kalian beramal ini, tanya Ustadz, dalilnya, kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu nanya dalil. Emang Ustadz bodoh? Kita itu kalau kiai ngomong gak boleh bantah. Diem, sami'na wa ta'na. Lihat. Jadi gak jelas, mereka beramal dasarnya apa? Coba ditanya misalnya kepada saudara-saudara kita, ya semoga Allah memberikan hidup kepada mereka yang masih berziarah dan mengkeramatkan makam. Tanya, kenapa begini? Loh, ini waris para leluhur. Dulu sunan, para aulia, para wali, para aulia, para sunan, itu begini. Seperti ini. Tapi mana dalilnya? Al-Qur'annya, hadisnya. Subhanallah. Mereka beramal berdasarkan kata guru, kata guru, kata guru. Akhirnya lihat agama mereka. Kemudian yang ketiga, haqiqatul istiqamati 'alal manhaj. Ya. Yaitu apa? Istiqamah al-manhaj. Agama yang diinginkan Allah, agama yang lurus. Bukan agama yang macam-macam. Bukan agama yang aneh-aneh, bukan agama yang neko-neko, tapi agama yang lurus. Agama yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Agama yang didasari oleh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya gulu berlebihan justru itu adalah kesengsaraan. Innal ghuluwa syaqwa wa anat. Berlebihan dalam beragama itu malah bikin kita capek, bikin kita lelah. Islam datang bukan untuk menyengsarakan manusia. Islam datang bukan untuk menyusahkan manusia. Tapi Islam datang untuk memberikan refreshing, memberikan kebahagiaan dan kemudahan bagi kita para jamaah. Asal jangan kurang dari standar yang Allah kehendaki. Ketika kita berada di atas Islam persis, kita akan merasakan kenikmatan. Makanya Allah katakan apa? Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kenikmatan yang sempurna kita rasakan. Kenikmatan yang sempurna di dunia kapan kita rasakan? Ketika kita persis di atas Islam yang sesuai dengan contoh Rasul. Islam yang sesuai dengan apa yang diboleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat hati, nikmat fisik. Ketika kita bergeser dari Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi atau melebihi, melampaui batas, maka kita akan kehilangan nikmat. Kita akan kehilangan nikmat. Tanyalah orang-orang yang mungkin dulu kita pernah ikut sufi, kita dulu pernah ikut syiah, kita dulu pernah ikut kelompok A, B, rasain bagaimana hati kita. Terasa sekali hampa. Saya pernah merasakan itu. Rasanya beda dengan sekarang ketika kita mengenal sunnah Nabi SAW. Nikmat bukan cuma fisik tapi hati. Walaupun fisik mungkin terbatas, mengalami keterbatasan, tapi hati dan jiwa tenang, nikmat, mantap. Terasa kemantapan hati, ketenangan dan kedamaian hati terasa. Bahkan makanya kita cari-cari, haus, cari ke sana, kajian, dengar sini. Alhamdulillah media dakwah sekarang subhanallah. Media dakwah alhamdulillah Allah beri kemudahan. Allah sempurnakan. Sehingga apa? Kita merasakan mencari karena apa? Kita mendapatkan ini yang saya cari. Sangat membahagiakan, menteramkan jiwa para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berada di atas kebahagiaan selama hidup di dunia dan berlanjut kepada kebahagiaan akhirat, maka pastikan diri kita di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jangan berkurang dan melampaui jalan Allah Subhanahu wa taala lurus. Untuk memastikan diri kita di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, maka perhatikan diri kita untuk selalu ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Tuntunan Nabi pun bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib, perlakukanlah seperti yang wajib. Yang sunnah jangan dianggap seperti wajib. Yang sunnah tempatkan yang sunnah.
Sunnah pun macam-macam. Ada rawatib, ada yang bukan rawatib, ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Jangan berlebihan. Yang tidak muakkadah jangan dipaksakan seperti muakkadah. Yang bukan rawatib jangan dipaksakan seperti rawatib. Ingat, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ciri-ciri orang yang meninggalkan Shiratal Mustaqim dua. Ciri-ciri orang yang meninggalkan jalan Allah, yang melenceng jauh dari jalan Allah dua. Fa innahum jama'u bainadh dhulmi wal jahl. Mereka adalah orang-orang yang memadukan antara kedzaliman dan bodoh. Udah nggak ngerti, nggak tahu dalilnya, nggak tahu contohnya dari Rasul. Kemudian apa? Seringkali menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Sehingga apa? Memperlakukan sesuatu yang tidak wajib seperti wajib. Seperti misalnya dia tiap malam tahajud sampai kurang tidur. Kita bilang ini nggak benar, tahajud itu sunnah. Cara melaksanakan yang wajib tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Misalnya dia mencari ilmu sampai meninggalkan pekerjaan, sampai meninggalkan keluarga, sampai dia tidak beri nafkah kepada keluarganya dengan alasan menuntut ilmu. Nggak betul itu. Sahabat aja menuntut ilmu juga berdagang. Mencari ilmu wajib. Tapi ilmu apa dulu? Ilmu agama seperti apa? Ngapain belajar? Saya belajar bahasa Arab. Makanya saya keluar kerja. Bahasa Arab bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Pahamilah sesuatu dengan benar. Banyaklah bertanya kepada ahli dzikir. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyaklah bertanya kepada ahli ilmu agar kita tidak salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Ya. Saya hanya memberikan pencerahan atau memberikan kaidah-kaidah atau poin-poin ya penting seputar berlebihan dalam beragama, dalam beribadah. Ya, bukan hanya secara umum yang biasa disampaikan oleh ustaz-ustaz lain, tapi saya ingin mengajak para jamaah membahas dari sisi-sisi yang lain gitu ya, tentang bagaimana kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk berlebihan dalam beribadah. Karena Allah inginkan bukan sekedar ibadah dan amal, tapi amal yang Allah kehendaki adalah amal yang berkualitas. Itu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jangan berlebihan. Berlebihan secara hati yaitu beramal tapi karena dunia, sayang. Atau berlebihan secara amal. Ingat, berlebihan secara hati, beramal karena dunia. Berlebihan secara amal, beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Maka semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita inginkan amal yang bermanfaat. Amal yang sejalan dengan hati, amal yang memberikan gizi kepada hati, amal yang menguatkan hati, yaitu amal yang ikhlas, dan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Kita akhiri majelis kita dengan majelis subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.